Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Kali ini kita akan membahas tentang buku dari Master Internasional Taufik Halai. Dan tidak terasa kita sudah sampai di bab yang ke-27, di mana kita akan mempelajari tentang problem-problem menarik. Nah, di sini kawan, kalian bisa mencoba untuk belajar tentang problem-problem catur melalui papan lices. Nah, jadi setiap hari kita ada latihan tentang problem catur, di mana bisa tentang pembukaan, bisa tentang middle game ataupun babak tengah, bisa juga tentang end game. Nah, kebetulan di sini kita juga sudah memasuki tentang permainan tengah kawan, yang sudah hampir memasuki end game. Nah, di sini kawan bisa kita lihat ini langkah ke-27. Nah, ini bisa dikatakan juga babak tengahnya yang begitu terlalu cepat. Jadi bisa dikatakan ini adalah permainan terbuka, karena banyak sekali pion-pion yang sudah habis dan banyak sekali perwira yang ditukar. Nah, di sini bisa kita pelajari problem di sini. Nah, yang pertama kita harus mempelajari tentang jumlah perwira. Nah, di sini jumlah perwira ini kita katakan seimbang karena putih memiliki benteng 2. Nah, hitam juga masih memiliki 2 benteng. Nah, di sini terus ada lagi yaitu dengan keamanan raja. Nah, di sini raja putih sangatlah aman karena masih dilindungi oleh benteng dan juga bidak-bidak kecil di sini. Nah, pion-pion kecil maksud saya kawan. Nah, dan untuk hitam, nah ini agak sedikit rawan karena raja di sini. Nah, ini untuk pionnya juga sudah habis. Nah, tinggal satu yang mengawal dan juga ini benteng saja yang mengawal ya kawan. Nah, di sini selain kita menghitung jumlah perwira, kita juga bisa menghitung pion. Nah, di sini pion dari putih ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini berarti bisa dikatakan bahwasannya putih unggul di dalam permainan pion. Nah, terus berikutnya, nah dari segi pulau bidak pion, nah di sini hitam memiliki 2 ya ini kawan. Nah, ini ya. Ini 1, 2, nah ini 3, 4. Berarti memiliki 4 pulau bidak. Nah, karena ini belum disusun kawan. Kalau sudah disusun mungkin bisa menjadi 2 bidak, sedangkan putih juga memiliki 2 pulau pion. Nah, di sini bisa dikatakan seimbang. Nah, bisa dikatakan lebih baik putih kawan karena hitam ini memiliki banyak sekali pulau bidak. Nah, akan tetapi di posisi ini, nah ini bisa dikatakan posisi unggul untuk hitam. Nah, mengapa ini dikatakan unggul untuk hitam? Maka dari itu, nah, kalian harus mencari. Nah, harus mencari problemnya. Bagaimana caranya untuk unggul? Nah, apakah benteng ini memakan pion yang ada di sini? Nah, biasanya kan kalau kita berpikir tentang masalah catur, pasti kalian akan otomatis akan melakukan langkah pengorbanan. Seperti ini misalnya benteng langsung makan di sini, pion di sini. Nah, terus ataupun yang kemanapun misalnya, atau pion yang di sini kita majukan supaya nanti kita bisa dapat benteng yang ada di sini seperti itu. Nah, apakah seperti itu? Nah, untuk di sini kita bisa kalkulasi terlebih dahulu. Jadi kita harus menghitung 3 sampai 5 langkah ke depan. Misalnya kalau kita makan pion yang ada di sini. Nah, kita makan pion yang ada di sini. Nah, kalau kita makan dengan benteng, nah terus ini kita makan lagi. Nah, kita makan lagi. Nah, maka kita akan rugi.
dua perwira hanya ditukar dengan pion dan satu benteng. Ini sangat rugi. Lalu apakah kalau kita menjalankan pion, nah ini, jadi nanti semisal ditukar dengan satu pion dan satu benteng, tapi kita bisa makan benteng yang ada di sini, apakah bisa seperti itu? Nah, kita harus kalkulasi dulu. Kalau kita naikkan pion di sini, berarti dia akan makan pion di sini. Nah, pion di sini, lalu kita makan lagi dengan pion yang ada di sini. Nah, dia akan bentengnya ke sini. Ini apakah benteng ke sini? Nah, ini bisa juga kita menarik. Nah, tetapi di sini ini bisa melakukan pengorbanan di sini. Misal ini nanti makan, ini benteng bisa pengorbanan ke sini malah kalah, ataupun menutup ke sini. Ini kalau dimakan dia tidak memakan ulang tapi dia menutup ke sini. Nah, ini juga bisa aman lagi. Nah, di sini berarti kurang menarik kalau kita memajukan pion yang ada di sini, karena akan dimakan benteng, ataupun nanti ini bisa mencari jalur yang berbeda, bisa kabur ya kemanapun dia, ke sini untuk mendekangi yang di sini juga bisa. Nah, itu kawan, berarti untuk langkah pion ini juga kurang bagus. Nah, kita harus memikirkan hitam. Nah, di sini kawan bisa kita lihat namanya taktik open. Nah, kalau kita menjalankan pion di sini, nah ini kalau satu pion yang akan di sini akan jatuh karena bisa dimakan oleh ratu lawan. Nah, bagaimana kalau dua? Nah, ini bagus sekali kawan. Nah, untuk membuktikannya kita coba langsung ya dari langkah-langkah yang salah terlebih dahulu. Nah, misalnya kita makan di sini. Nah, ini makan. Nah, ini ya, ini langsung tanda silang, berarti ini bukan langkah yang terbaik. Nah, bagaimana kalau kita memajukan pion? Apakah ini juga bagus? Nah, ternyata juga bukan. Ini langsung salah, langsung kembali. Berarti ini juga bukan langkah yang terbaik. Langkah yang terbaik yaitu menjebak menteri atau ratu dari putih. Nah, kalau satu, nah dia akan dimakan, kita akan rugi. Kalau dua, nah ini ratu akan terjebak, karena ketika dia mundur sekak, nah kita tinggal mundurkan lagi benteng yang ada di sini. Kalau nanti dia naik ke sini, kita tinggal menjebaknya ke sini. Nah, apapun langkah dari putih, nah mau ke sini akan dimakan oleh ini, seperti itu kawan. Nah, kalau dia kemana ini, mau kemana, nggak bisa ya, sudah terjebak. Nah, kita akan untung satu perwira penuh. Nah, ini langkah yang terbaik yaitu dengan memakan benteng yang ada di sini. Kita akan unggul dari segi kualitas. Meskipun pionnya kalah, tapi kita memiliki ratu, dan kita harus memaksimalkan dengan baik ya. Tidak boleh kita sembrono ataupun blunder sehingga justru malah kita kalah. Itu kawan dari bab ke-27 tentang problem menarik. Nanti kita akan bagikan lagi banyak problem yang menarik yang bisa kalian pelajari, sehingga akan menambah wawasan kalian dalam bermain babak tengah maupun babak akhir. Oke, salam catur dari bab 27. Salam catur Gen Unasumus. Kita satu keluarga.